Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Wow, aku lihat di sini ada seseorang yang nampaknya pengen bersatu kembali nih dengan kamu ya. Bahkan ada niatan untuk menikahi kamu. Ya, mungkin sebagian ada yang ada niatan ingin menikah dengan kamu atau paling tidak bersatu kembali dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini memang kamu dengan dia itu kayak punya koneksi jiwa. Jadi walaupun misalkan saat ini kalian memang sudah berpisah ya atau saling menjaga jarak gitu, dia tuh kayak masih ada koneksi gitu dengan kamu, ya masih bisa merasakan energinya kamu kayak gitu, sehingga nggak benar-benar sekarang tuh bisa melupakan kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini masih ada pengabdian cinta terhadap kamu atau rasa cinta terhadap kamu. Ditambah lagi di sini juga ada engagement ring ya, berarti kan ada keinginan dari dia untuk memiliki komitmen lebih tinggi atau lebih lanjut dari hubungan kalian yang kemarin. Gitu ya. Jadi memang benar-benar aku lihat rasa cintanya itu masih ada untuk kamu. Bahkan aku lihat mungkin kalian ini punya suatu masalah yang belum terselesaikan, dan aku lihat di sini kayak pengen gitu menyelesaikan masalah di antara kalian agar kalian bisa bersatu kembali tuh. Ditambah lagi dengan soulmate ya. Jadi udah wedding ring, ada engagement ring, ditambah lagi dengan soulmate. Jadi memang kuat banget apa sih, dia itu masih merasakan energi kamu gitu ya. Dia itu masih suka kepikiran kamu, keingetan kamu, ada suatu ekspektasi atau manifestasi yang dia tujukan ke kamu seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi dia merasa bahwa kamu itu belahan jiwanya, kamu itu apa sih namanya ya? Teman hidupnya. Nah, seperti itu ya. Dia merasa bahwa kamulah jodoh dalam hidupnya, teman dalam hidupnya seperti itu ya. Cuman memang kalau aku lihat di sini, dia itu masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi saat ini tuh dia kayak berpura-pura, sok cuek, sok dingin, sok tidak butuh, sok tidak merasakan adanya cinta ke kamu, ya, sok asing. Nah, pokoknya intinya dia belum mengungkapkan atau menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi saat ini tuh kayak lagi berpura-pura menipu kamu atau menipu keadaan. Nah, seperti itu ya. Ya gaslighting gitulah ya pokoknya. Karena kalau aku lihat kemungkinan dia melihat kamu saat ini tuh kayak lagi patah hati. Atau mungkin kamu pernah terluka sama dia. Dia pernah menyakiti kamu, pernah mengecewakan kamu, sehingga saat ini tuh dia kayak masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Ya, dia melihat kamu masih patah hati, dan saat ini itu dia ngerasa kamu sedang menyembuhkan rasa patah hatimu atau rasa lukamu terhadap dia gitu ya. Entah apa yang pernah dia lakukan, tapi di sini dia ngerasa kamu tuh kayak patah hati gitu sama dia, kecewa banget gitu sama dia, dan sekarang kalian berpisah atau kalian menarik diri, kalau kalian itu menjaga jarak itu karena pengen punya ruang, pengen punya waktu untuk sendiri, pengen punya waktu untuk menyembuhkan luka batinmu seperti itu. Apalagi aku lihat di sini mungkin kamu sama dia kemarin tuh punya hubungan yang toksik. Ya, hubungan yang toksik, terus hubungan yang mungkin addiction ya, kecanduan terhadap sesuatu gitu. Atau bahkan mungkin dia pernah melecehkan kamu, atau hubungan ini hubungan yang melecehkan gitu ya. Jadi intinya hubungan ini selama kamu bersama dia itu bener-bener gak enak banget.
mungkin membuatmu penuh dengan kecemasan, rasa stres, ketakutan, tekanan, ya tertekan kayak gitu. Intinya aku lihat di sini benar-benar membuat kamu itu terluka, membuat kamu kecewa, membuat kamu takut gitu ya. Jadi makanya di sini kamu menghindari dia juga untuk menyembuhkan luka batin gitu ya. Pengen tenang, pengen sehat, pengen baik-baik saja kayak gitu. Oh, ternyata orang ini tuh sempat menghadirkan pilihan lain atau bahkan mungkin sampai sekarang pun dia masih punya pilihan lain seperti itu ya. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka itu pernah one night stand dengan pasangannya atau bisa jadi dengan kamu juga ya. Bisa jadi dia memiliki banyak sekali pilihan ya hanya untuk dimanfaatkan melakukan one night stand saja. Seperti itu ya. Terus juga mungkin sama kamu kemarin tuh tidak memiliki hubungan yang jelas atau tidak memiliki hubungan yang konvensional. Mungkin kamu menjalani hubungan dengan dia ya jalanin aja gitu ya, tapi nggak ada ikatan ya, tidak dinikah-nikahi padahal sudah menjalin hubungan atau padahal sudah dekat itu udah bertahun-tahun kayak gitu, tapi nggak ada arah tujuan, nggak ada apa ya, nggak ada ketetapan untuk dinikahi atau apa gitu. Pokoknya nih orang mungkin selama sama kamu tuh memiliki hubungan yang tidak konvensional kayak gitu ya. Oke. Bahkan mungkin dengan pilihan-pilihan dia yang lain pun gitu, dia menjalani hubungan yang tidak konvensional, jadi kayak cuma untuk mendapatkan manfaat lain aja gitu ya. Dari pasangan-pasangannya seperti itu. Kalau aku lihat memang si dia ini kayak lagi mengalami suatu nasib buruk ya, entah apa yang terjadi tapi kayak ada suatu karma buruk atau nasib buruk yang saat ini dia dapatkan ya. Karena mungkin dia ini atau selama ini itu kayak menolak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup dia. Kita misalkan seharusnya dia kan sering menghadirkan pihak ketiga nih ya, dia memiliki banyak pilihan. Mungkin dia itu sudah dibuat situasi agar dia itu tidak main-main lagi gitu loh. Maksudnya itu harus bisanya serius gitu, harus menentukan pilihan pada satu pasangan saja gitu. Tapi dia mungkin menolak, dia masih aja usaha untuk cari-cari pasangan yang lain kayak gitu ya. Sehingga aku lihat sekarang dia kena karmanya gitu ya. Aku lihat dia kayak lagi kena suatu nasib buruk gitu ya, karena selalu menolak perubahan dalam hidupnya. Terus juga kurang adanya kontrol diri ya. Banyak hal-hal yang tertunda di dalam hidupnya ya, bahkan dalam hubungannya pun seperti itu. Dan aku lihat juga dalam hidupnya banyak sekali kemunduran ya, kayak sulit gitu untuk bisa sukses ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat hubungan dia, kalau misalkan kamu tahu saat ini dia punya pasangan atau dia menjalin hubungan dengan yang lain, hubungannya terasa kacau balau. Ya, hubungannya tidak membaik atau tidak baik-baik saja, kacau. Terus itu juga mungkin dia ini akhir-akhir ini sering bertindak secara gegabah, bahkan mungkin sering membatalkan rencana-rencana dia dengan pasangannya. Terus juga aku melihat di sini kayak ada penyesalan karena mungkin dia selama ini tuh tidak mengungkapkan atau tidak tidak memberikan kejelasan perasaannya terhadap kamu
Nah, jadi sini ada rasa penyesalan ya, karena tidak mencoba untuk mengajak kamu menjalin hubungan, gitu ya. Nggak jujur dengan perasaan dia sama kamu. Terus itu juga mungkin selama ini aku lihat hubungan kalian sering terjadi pasang surut, ya. Sehingga kamu merasa ketika kamu bersama dia, hidupmu merasa terpuruk, ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama ini hubungan kalian itu terasa tidak nyaman, banyak sekali kegagalan di hubungan kalian, dan aku melihat juga ternyata dia ini setiap menjalani hubungan juga selalu gagal, ya, selalu putus, terus tuh cari yang lain, putus lagi, intinya apa ya, kayak selalu nggak berhasil gitu. Jadi kalau aku lihat kenapa kamu dipisahkan dengan dia, semesta itu menginginkan kamu untuk beristirahat, ya, karena yaitu setiap kali kamu dipersatukan dengan dia, kamu selalu merasa lelah, kamu selalu tersakiti seperti itu, sehingga kamu dipisahkan dengan dia agar kamu itu bisa istirahat dari gejolak emosionalnya kamu, mentalnya kamu, perasaannya kamu, kayak gitu, ya. Kamu diberikan ruang untuk istirahat sekarang dari dia. Hubungan kalian selama ini tuh terasa kacau, ya. Terus juga mungkin ada suatu kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, dia ulang lagi, ya, di hubungan kalian. Misalkan nih, dia kan sering menghadirkan pihak lain, ya, dia banyak pilihan, mungkin dia sering selingkuhin kamu, udah kamu maafin, selingkuh lagi, sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan, itu masih selingkuh aja, masih menghadirkan pihak lain lagi, gitu ya. Jadi sampai terakhir kali, dia selalu menghadirkan kembali masalah-masalah yang sama seperti masa lalu. Ya, jadi mungkin hubungan kalian sering on off, atau hubungan kalian sering putus nyambung, karena masalah yang sama. Menghadirkan selingkuhan lagi, menghadirkan pilihan lain lagi, kayak gitu. Udah dimaafin, selingkuh lagi, maafin, selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Ya, sampai terakhir kali. Sehingga aku melihat di sini kamu kayak kesulitan aja gitu menjalin hubungan dengan dia. Terus itu, kalau misalkan saat ini kamu memang lagi lajang, aku melihat di sini kayak kamu juga merasa kesulitan untuk menemukan cinta yang tepat bagimu, gitu ya. Kamu merasa kayak perlu apa ya, kayak menengok kembali apa yang telah terjadi di masa lalu, dan itu yang menjadi patokan kamu sekarang untuk tidak lagi menyia-nyiakan perasaanmu, menyia-nyiakan waktumu, menyia-nyiakan dirimu hanya untuk bertahan pada hubungan yang toksik, gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh mau menjalin hubungan itu sama orang yang pasti-pasti aja, orang yang serius, nggak usah lama-lama pacaran tapi langsung nikah, atau yang penting udah nyaman ya sebulan 2 bulan gitu, oke kita langsung nikah. Jadi nggak usah yang menjalin hubungan tanpa ada kepastian bertahun-tahun, no. Nah, karena mungkin yang kemarin ya bersama si dia ini kamu udah bertahun-tahun ngejalanin hubungan tapi nggak ada arah tujuan. Nah, kalau sekarang itu kayak kamu itu hubungan kamu yang kemarin bersama si orang toksik ini itu menjadi patokan kamu. Tidak lagi mau menjalin hubungan yang seperti itu. Sekarang kamu cari pasangan itu yang mau pasti-pasti aja, kayak gitu. Ya, itu yang menjadi apa ya, kayak apa sih, bukan batu loncatan ya, lebih tepatnya kayak pelajaran yang seperti itu ya. Jadi kamu benar-benar belajar dari kesalahan yang dulu pernah terjadi gitu. Tuh, orang ini ya sebenarnya takut akan perubahan, termasuk perubahan dalam dirimu. Ya, dia takut perubahan terjadi pada hidup dia takut banget ya. Mungkin orangnya itu orang yang semena-mena ya, suka-suka hati gitu, jadi apa maunya dia lakukan gitu loh ya. Jadi mungkin akan sulit gitu, misalkan kamu kasih saran atau orang lain kasih saran untuk hidup dia, itu mungkin gak akan dia lakukan, karena dia akan melakukan apa yang dia mau saja. Jadi dia sebenarnya selalu menolak perubahan, termasuk perubahan dari sikap kamu. Mungkin dulu kamu itu orangnya bucin banget sama dia ya, kamu yang selalu ngejar-ngejar dia, kamu yang selalu mengusahakan segala sesuatunya. Nah, dia paling takut kalau kamu udah nggak bucin lagi sama dia
Dia bakalan takut banget kalau kamu meninggalkan dia. Itu kalau aku lihat di sini sih. Jadi sebenarnya ketakutan dia adalah takut akan adanya perubahan, ya. Kenapa? Ya karena di sini aku lihat dia itu orang yang gampang bimbang gitu ya. Orang yang aku lihat kayak mungkin selama ini juga ya, dia itu sebenarnya belum yakin, masih bimbang. Kenapa? Karena di sini dia banyak pilihan. Jadi dia bimbang mau memilih antara kamu atau si A, si B, si C, si D sampai Z, nggak tahu berapa banyak. Pokoknya intinya banyak lah pilihan dia. Jadi selama ini dia tuh sebenarnya masih bimbang, masih nggak yakin, sehingga sering sekali memberikan batasan ke kamu. Jadi dulu itu kayak dia mungkin selalu kayak misterius, sering menutup diri, sering membatasi diri dari kamu. Mungkin kamu sering tiba-tiba ngerasa kok kayaknya dia ini ada yang dia tutup-tutupi, kok dia ini sering nggak ngasih kabar ya. Sebenarnya karena dia itu belum yakin sama kamu gitu ya, karena ya itu tadi dia banyak pilihan. Terus juga mungkin ketika kemarin sama kamu itu, dia tuh kayak kurang ada perencanaan. Ya itu tadi ya, hubungan tidak konvensional. Jadi pengennya hubungan itu dijalanin aja, baik dengan kamu, dengan si A, si B, kalau bisa itu semuanya dia jalani bareng-bareng kayak gitu. Tapi tidak ada ketetapan bagi dia mau milih siapa gitu, enggak. Jadi kalau bisa semuanya dia jalani dengan semuanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ada perencanaan dengan kamu itu bakalan dibawa kemana hubungannya, dengan si A itu mau dibawa kemana hubungannya, nggak ada. Tapi dijalanin aja gitu. Paham ya maksudku ya? Orangnya juga kaku ya. Terus itu juga orang yang gampang membatalkan janji atau rencana. Orang yang aku lihat di sini suka bermain aman ya, suka mainnya aman. Jadi kalau dia lihat bakalan bakalan ketahuan nih kalau dia punya yang lain, dia akan menghindari kamu. Atau misalkan hubungannya beresiko ya, misalkan akan ditolak oleh keluarga atau beresiko akan ketahuan kalau dia selingkuh, ini pasti melipir, pasti ngilang. Nah kayak gitu ya, orangnya suka bermain aman-aman aja ya. Jadi kalau ngejalanin hubungan dengan dia tuh dia sukanya yang seneng-senengnya aja. Kalau udah mulai banyak konflik atau pasti ngilang dia, pasti nggak mau menyelesaikan masalah kayak gitu. Terus juga orang yang gampang takut ya, bahkan ketakutannya ini pun kalau ditanya dia takut apa, dia nggak tahu, takut aja gitu. Orang yang gampang takut pada hal-hal yang tidak diketahui, takut akan masa depan, takut beginilah, takut begitu. Jadi itu tuh sebenarnya ketakutan hadir di kepalanya doang, di pikirannya dia ya, tapi takut akan apa lebih spesifiknya tuh dia nggak tahu gitu. Terus orang yang gampang mundur, jadi orang yang gak berani memperjuangkan. Ya itu tadi aku bilang, dia cuma mau menjalani hubungan tuh yang seneng-senengnya aja. Kalau misalkan dia lihat ada resikonya, ada konfliknya, ada masalah, dah minggat dia. Ya dia gak akan berjuang mati-matian. Gitu ya, orang yang gampang mundur. Orang yang aku lihat punya kehidupan yang membosankan, orang yang punya kehidupan yang flat-flat aja. Terus juga suka datang dan pergi tiba-tiba ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa hubungan kamu dengan dia selama ini sudah tidak seperti sebelumnya. Dia merasa saat ini kayak semakin jauh dari kamu, semakin kamu cuek banget sama dia. Saat ini dia ngerasa benar-benar bosan. Dia merasa seperti sudah tidak ada lagi gairah cinta kebucinanmu untuk dia. Ya, dia ngerasa kayak udah kehilangan kebucinanmu. Terus dia udah ngerasa kayak kehilangan cintanya kamu. Terus dia ngerasa kayak cinta yang dia masih miliki itu kayak udah gak berbalas lagi sama kamu. Ya, karena ya dulu kamu cintamu atau kebucinanmu aja gak dibales gitu kan. Nah, sekarang dia ngerasa ketika dia yang mencintai kamu, ini kan ada pengabdian cinta ya, dia masih ada rasa cinta sama kamu. Tapi sekarang kamu udah cuek bebek ya, cuek banget bahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia merasa perasaan dia itu sudah tidak berbalas lagi dengan kamu. Terus juga dia ini masih memiliki ketakutan untuk hubungan kamu
dengan dia itu, tapi dia nggak tahu ketakutannya ini karena apa, gitu ya. Makanya di sini mungkin dia belum memperjuangkan kamu, walaupun dia cinta sama kamu, dia nggak ngasih tahu perasaan dia sama kamu, karena ada suatu ketakutan, tapi ketakutan tentang apa nggak tahu, gitu. Ketakutan ini tidak dia ketahui tentang apa, ya. Tapi ya dia takut aja ngejalanin hubungan dengan kamu tuh, gitu, ya. Sehingga apa ya, sebenarnya kalau aku lihat ya, perasaan dia itu masih tertahan sama kamu. Karena gini, kalau misalkan dia benar-benar ikhlas ngelepas kamu, dia takut ditinggalkan kamu. Tapi kalau dia memperjuangkan kamu pun, dia takut. Takutnya kenapa? Takutnya entah apa, gitu loh. Aku bilang tadi, takut yang tidak dia ketahui. Dia nggak tahu kenapa takut, gitu, ya. Tapi dia takut sendirian, takut kehilangan kamu. Gimana tuh? Ya intinya gitu deh, dia takut kehilangan kamu, tapi kalau memperjuangkan pun, dia nggak tahu gimana cara memperjuangkan kamu. Dan dia takut akan sesuatu yang tidak diketahui tentang hubungan kalian. Intinya kayak gitulah ya. Intinya orang yang nggak mau berjuang lah kayak gitu. Orang yang apa ya, maunya yang senang-senangnya aja gitu. Five of Pentacles, ya kalau aku lihat di sini memang kalian sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang memang toksik ini ya, hubungan yang tidak sehat lagi ini. Terus juga aku melihat di sini mungkin hubungan kalian atau dia mungkin pernah menimbulkan suatu skandal ya. Terus itu juga aku melihat di sini kalian yang saat ini sudah berpisah dengan dia dan masih melajang, saat ini kayak lebih memilih untuk keluar dari masa-masa kesepian. Jadi walaupun sama dia, kamu itu selalu merasa kesepian. Jadi walaupun kalian menjalin hubungan dengan dia, itu serasa sendiri, sehingga sering kesepian. Nah, jadi kayak kamu ingin keluar dari masa-masa kesepian itu. Ya karena kan kamu selama ini tuh kayak dicuekin sama dia kan. Dicuekin, gak diperduliin, gak dianggap, kayak gitu. Sehingga ya kayak berdua tapi serasa sendiri, kayak gitu loh. Jadi daripada berdua rasa sendiri, mending sekalian sendiri aja, tapi bahagia, tapi merasa tidak kesepian, tidak harus menunggu, tidak harus mengharap-harapkan dia, kayak gitu. Justru malah kamu memang saat ini lajang, saat ini single, itu tapi lebih ngerasa kayak apa ya, dijaga keluarga, terus itu diperhatikan teman-teman kayak gitu ya. Jadi mendingan single sekalian gitu, tapi bahagia karena ada orang-orang terdekat yang memang perhatian sama kamu, dibandingkan kamu bersama dia berdua tapi kamu selalu diabaikan, kamu selalu tidak dihargai seperti itu ya. Jadi sekarang kalau aku lihat, kamu memilih untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan lebih mudah menerima peluang cinta dari sekitarmu, dari lingkunganmu, teman, keluarga, ya, siapa lagi? Ya pokoknya orang-orang di sekitar aja gitu, ya. Aku lihat di sini. Jadi mungkin selama ini ketika kamu bersama dia, mungkin kamu jauh dari teman-temanmu, kamu jauh dari keluarga, gitu ya. Kamu mungkin karena lebih fokusnya ke dia terus ya, jadi teman-temanmu mungkin jarang berkomunikasi, kamu kayak jarang ngasih kabar ke teman-temanmu, jarang ngasih kabar ke keluargamu, jarang berkumpul dengan keluargamu gitu, karena fokus kamu selalu ke dia. Nah sekarang sebaliknya, justru kamu meninggalkan dia, tapi sekarang kamu mendapatkan cinta dari teman, mendapatkan cinta dari keluarga gitu, sehingga kamu kayak dirangkul ya, dihargai, dijaga oleh orang-orang sekitarmu, seperti itu. Bahkan kayak sekarang tuh kayak ada yang mungkin sudah siap untuk menjalani suatu romansa baru ya, hubungan baru, dan ya mungkin ada sudah yang mulai didekati orang-orang baru ya, yang mau serius sama kamu, mau menjalin hubungan dengan kamu, seperti itu. Dan mungkin memang hubungan kalian selama ini dijalani itu penuh dengan keposesifan. Entah ini kamu terhadap dia atau dia terhadap kamu. Mungkin kalau misalkan dia, ya mungkin dia orangnya posesif banget, orangnya cemburuan, orangnya suka mengendalikan, sehingga sering merusak hubungan.
Atau bisa jadi ini energi kamu terlalu posesif ke dia, terlalu cemburuan, terlalu suka mengendalikan kehidupan dia gitu ya. Jadi intinya hubungan kalian rusak gara-gara sifat posesif, cemburuan, dan suka mengendalikan. Terus itu juga hubungan ini semakin dijalani, semakin dipegang erat, semakin diharap-harapkan, semakin digenggam erat gitu ya, semakin rasanya tercekik kalian, semakin rasanya kayak sakit gitu loh, semakin kayak semakin rasanya kayak tertekan. Nah, kayak gitu ya. Bahkan aku lihat salah satu di antara kalian ini masih ada yang dendam. Bisa jadi mungkin kamu ya, karena di sini kamu masih punya luka batin ya. Jadi mungkin kamu di sini masih menyimpan dendam terhadap dia akibat masalah dari masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi ada suatu masalah yang mendasari kenapa kamu masih sampai saat ini tuh berdendam sama dia atau kesel sama dia ya. Dan sampai sekarang mungkin yang masih merasa terluka ya, karena memang masih ada dendam itu, masih ada rasa sakit itu gitu ya. Jadi kayak bagi kalian yang masih kayak masih sangat terluka gitu ya, masih bingung atau masih harus memutuskan apakah harus memaafkan dia atau tidak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan mungkin masih sebagian dari kalian itu masih kayak bimbang gitu, mau maafin dia dan lanjutkan hubungan atau tidak, karena di sini dia kan pernah nyakitin kamu gitu ya. Jadi kayak masih bimbang. Nah, kalau misalkan ada yang sudah nggak, kok aku udah nggak dendam lagi sama dia, berarti kamu sudah mulai bisa mengikhlaskan apa yang telah terjadi, kamu mungkin sudah bisa memaafkan dia, sudah menerima bahwa kalian ya memang hubungannya sudah berakhir gitu. Kalian memang mungkin memilih untuk ya udah biarkan yang lalu itu menjadi suatu pembelajaran. Nah, kayak gitu. Ya sudah menerima keadaan lah ya, sudah menerima bahwa yang kemarin itu gagal, yang kemarin itu memang harus terjadi dan ya udah gitu loh. Udah memaafkan lah intinya ya, udah mengikhlaskan kayak gitu. Tapi kalau di sini kalian masih menyimpan dendam ya, berarti kalian itu masih kayak belum menerima ya, belum bisa belum bisa menerima luka batin gitu ya, belum bisa menerima kalau kalian itu tidak diperlakukan dengan adil, itu masih belum terima gitu. Makanya di sini masih ada dendam. Hati-hati ya, dendam itu bisa menggerogoti diri kalian sendiri loh gitu ya. Jadi sebaiknya ya mengikhlaskan, walaupun memang sulit ya, sulit banget, mungkin butuh bertahun-tahun untuk memaafkannya, tapi cobalah untuk berjuang mengikhlaskan dan memaafkan, karena semakin kamu dendam sama dia, semakin kamu yang tergerogoti batinnya, rasanya pasti sakit banget kan, capek kan, sakit terus, padahal dia yang nyakitin loh, masa kamu yang sakit gitu loh. Seharusnya kalau dia yang berbuat masalah, seharusnya dia kan yang kena karmanya kayak gitu ya, dia yang seharusnya kena sialnya, kok ini malah kamu yang sakit gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, cobalah untuk step by step, pelan-pelan memaafkan, paling tidak terima. Oke, aku dulu disakiti, aku dulu tidak dihargai, oke, terima gitu ya, paling nggak menerima gitu ya, agar kamu nggak sakit gitu loh perasaannya gitu ya. Capek nggak sih sakit perasaannya terus gitu ya, seperti itu. Coba pelan-pelan ya, nggak harus cepat-cepat, tapi harus ada tekad, ya, harus ada tekad bahwa kalian ingin sehat, ingin waras gitu. Karena kalau aku lihat kayaknya sebagian dari kalian ini masih menyimpan dendam ya. Terus itu juga mungkin sebagian dari kalian masih juga ada yang masih memendam rasa kasih sayang, masih menyimpan rasa sayang ke mantan dan kayak belum siap untuk melupakan, dan takut kalau misalkan dia juga pergi. Mungkin sebagian kecil sih ya. Kalau aku lihat di sini sebagian kecil itu masih kayak belum bisa berani untuk melepaskan dia. Intinya seperti itu. Tapi kalau si dia memang kayak belum ikhlas juga, belum ikhlas melepaskan gitu ya.
Tuh, Seven of Cups ya. Orang yang banyak pilihan, mungkin bahkan sampai sekarang, sampai sekarang pun dia ini orang yang banyak pilihan. Ya, banyak ada si A, si B, si C kayak gitu ya. Dan apa ya? Aku melihat di sini memang untuk memperjuangkan kamu pun saat ini tuh masih sering dia tunda-tunda gitu ya. Tapi dia masih sering berfantasi, masih sering bermimpi, masih sering berangan-angan, berimajinasi, berhalusinasi tentang kamu, ya, tentang kamu itu masih gitu. Tapi ya itu, orangnya masih banyak pilihan gitu ya. Jadi untuk memperjuangkan kamu itu masih sering dia tunda-tunda, untuk hanya memilih kamu itu masih dia tunda-tunda gitu. Makanya sampai sekarang ya dia masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Karena dia masih banyak ngerasa masih banyak di luar sana tuh yang tertarik sama dia. Jadi masih enak gitu ya. Gimana sih rasanya kalau orang narsis? Kalau aku rasa dia ini orang yang narsis ya. Terus orang narsis itu kan memang pinginnya itu menjadi pusat perhatian kan. Inginnya jadi center point kan. Nah, terus itu beneran dia itu di luar sana itu banyak yang perhatian sama dia, banyak yang suka sama dia. Otomatis egonya diberi makan. Semakinlah dia merasa, wah gua banyak nih yang suka, berarti gua tenar, berarti gua ganteng, berarti gua cantik, berarti gua itu laku gitulah ya intinya. Semakin egonya semakin tinggi. Jadi walaupun dia sering berhalusinasi, sering berimajinasi tentang kamu, ya dia egonya lagi tinggi-tingginya gitu loh. Jadi untuk bisa merendahkan hatinya, kembali ke kamu, meminta maaf ke kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu, ya you know lah ya, orang narsis disuruh merendahkan hati itu kayak akan sulit banget. Gitu, paham ya? Nah, jadi gitu. Kalau misalkan di dalam hubungan dia ini ada yang memperjuangkan dia, kenapa harus dia yang memperjuangkan kamu? Cobalah pikirin. Gitu loh, paham gak sih maksudku? Ya, kalau dia enak diperjuangkan, kenapa harus dia capek-capek memperjuangkan kamu, ngemis-ngemis ke kamu, merendahkan diri, merendahkan hati untuk meminta maaf ke kamu? Kayak gitu, paham gak sih? Karena saat ini ego dia itu lagi diberi makan karena dia orang yang narsis dan memang lagi banyak orang di luar sana itu yang tertarik sama dia. Sehingga itu tadi, ego dia tinggi. Gitu, paham ya? Gitu. Mudah-mudahan paham deh maksud aku. Intinya seperti itu deh. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia memang lagi banyak pilihan, banyak orang-orang yang suka sama dia. Terus itu ya dia memang belum bisa melupakan kamu, dia masih sering berimajinasi, masih pengen bersama dengan kamu, cuman dia lagi enak, dia lagi banyak yang suka sama dia, diperhatiin sama orang banyak, ya kan, ada si A, si B, si C, itu pada merhatiin dia, kayak gitu, menyanjung-nyanjung dia, ya kan, kayak gitu. Intinya egonya sekarang lagi diberi makan, sehingga tinggi, besar egonya, seperti itu, ya. Tuh, ditambah dengan Five of Swords, ya, Five of Swords, berarti memang saat ini ada situasi di mana dia ini dilihat orang-orang di luar sana, di sekitaran dia, itu menarik. Itu tadi ya, orang narsis, terus beneran dia itu ternyata di mata orang-orang di luar sana itu kayak, ih menarik, ganteng deh dia ini, ih kok ramah ya, ih kok good looking ya, kok cantik ya gitu, dipuja-puja ya, jadi semakin besar egonya, kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus juga mungkin aku lihat di sini tuh apa ya, ada awalan baru mungkin yang lagi dia fokuskan di sini, entah itu tentang karir, entah itu tentang hubungan ya, tapi kayak ada yang lagi dia ada awalan baru yang sedang dia lakukan. Tapi ternyata ya, Five of Swords, ternyata semua yang dia usahakan itu aku lihat gagal, mau itu dengan
hubungan, mau itu dengan pekerjaan, peluang-peluang apapun dalam hidup dia gagal. Aku lihat di sini ya. Hubungan walaupun nih di luar sana itu banyak yang tertarik sama dia, mau dia ngejalanin hubungan dengan si A, si B, itu gagal gitu ya. Nggak ada yang sampai ke komitmen ke pernikahan, pokoknya gagal. Terus mungkin bisnis-bisnis yang awal yang saat ini mungkin dia sedang mulai gagal. Ya, aku lihat di sini. Apa ya? Kalau aku lihat kayak rezeki dia pun menjauh, jodoh-jodoh dia itu menjauh, orang-orang yang dulunya tertarik sama dia itu kayak perlahan-lahan menjauh atau bahkan secara mendadak menjauh gitu ya. Karena memang orang ini ternyata memang punya sikap itu yang nggak jujur, orang yang nggak jujur, mungkin dia orangnya manipulatif, mungkin penipu ya, entah penipu itu nggak harus tentang uang ya, mungkin menipu tentang situasi, tentang apa tuh namanya, pola pikir kayak gitulah ya, berskenario gitulah ya. Terus juga orangnya ini kurang komunikasi, orangnya tuh kayak mungkin males gitu loh untuk menjelaskan, atau ya pokoknya pasif dalam berkomunikasi gitu ya, pasif. Jadi kayaknya kalau nggak kamu atau orang lain yang ngajak dia ngomong, dia nggak akan ngomong. Lebih banyak mungkin kamu yang sering cerewet sama dia, atau orang-orang di luar sana yang lebih sering ngajak dia ngobrol daripada dia yang duluan ngajak ngobrol, karena orangnya pasif dalam berkomunikasi ya. Orangnya suka mengintimidasi tapi ya, dan aku lihat di sini kayak dia ini selalu terlibat dalam konflik, dalam masalah. Entah ini konflik dengan pasangannya, dalam pekerjaannya, seperti itu. Orang yang gampang terkena konflik atau membuat konflik. Bahkan dengan kamu pun gitu. Makanya mungkin selama ini kenapa kalian itu sekarang tuh berpisah dengan dia, karena kemarin-kemarin itu dia tuh selalu buat konflik sama kamu, buat masalah terus. Ya entah apa ya, mungkin karena kamu sering dianggurin, sering gak kasih kabar, belum lagi dia selingkuh. Ya pokoknya nih orang troublemaker deh gitu ya, pembuat masalah. Walaupun dia itu orangnya pasif dalam komunikasi, orangnya mungkin menarik, tapi orang ini troublemaker, suka membuat masalah gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya ya, kamu menjalani hubungan dengan dia itu sebenarnya nggak menguntungkan banget. Kenapa? Karena ya di sini kalian itu sering bertengkar. Bahkan sampai sering musuhan ya, bukan hanya bertengkar pasangan gitu, enggak, tapi sampai musuhan, sampai ada dendam gitu. Makanya sekarang sebagian dari kalian tuh masih kayak ada berdendam, masih ada kesal, amarah yang belum benar-benar bisa diikhlaskan gitu loh ya. Sering terjadi konflik, komunikasi juga buruk ya, karena itu kurang ada komunikasi, dia ini komunikasinya pasif gitu. Apalagi di sini dia sering berselingkuh, sering melakukan kecurangan, sering menipu kamu atau menipu orang lain. Pokoknya benar-benar dia ini punya perilaku merusak diri sendiri. I don't know, merusak diri sendirinya mungkin dari sikapnya atau dari gaya hidup. Gaya hidup misalkan dia suka minum minuman keras, atau suka begadang, atau suka seks bebas, punya pergaulan bebas, atau apa. Pokoknya ada gaya hidup yang merusak diri sendiri gitu ya. Oke, terus itu juga aku lihat energinya kuat banget. Kamu dengan dia ya memang sudah berpisah atau sudah bercerai ya. Jadi sebenarnya kamu itu nggak perlu takut ya untuk benar-benar mantep yakin berpisah dengan dia. Karena sejujurnya setiap kali kamu bersama dia, kalian itu selalu bermasalah, kalian itu selalu tidak bahagia, selalu terasa tercekik, tidak bahagia, tidak menikmati hidup, seperti itu ya. Dan selalu dia ini membawa masalah yang serius banget gitu ya terhadap kamu. Banyak faktor ya, gimana, tukang selingkuh, nggak aktif dalam hubungan, pasif dalam komunikasi ya kan, tidak menghargai kamu,
ya pokoknya troublemaker banget lah gitu ya. Jadi seharusnya kalian itu udah legowo aja berpisah dengan dia. Ya pasti akan ada penggantinya, karena kalau aku lihat juga memang dari kalian ya, sekarang tuh memang udah ada orang-orang baru yang mulai mendekati ya, berkenalan dengan kalian, ngajak kalian untuk menjalin hubungan baru gitu ya. Bahkan mungkin lebih baik sifatnya, kalian lebih diperhatikan, kalian lebih diperjuangkan oleh orang-orang baru. Aku lihat di sini ada orang-orang baru yang mulai dekat sama kalian. Tinggal kaliannya aja sebenarnya di sini yang mau menerima atau tidak dengan orang-orang baru ini. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Apa tadi aku ngomong? Oh ya, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan ini ya. Karena pembacaan ini kan bersifatnya umum, general, ya, bukan bersifat untuk pribadi. Jadi kalau misalkan situasi kamu tidak sesuai dengan pembacaan ini dan membuat kalian pusing mendengarkan pembacaanku, berarti ini bukan energi kalian ya. Jadi nggak usah buat sakit kepala. Kalau memang nggak sama, tinggalkan saja videonya gitu ya, nggak usah ditonton, cari aja yang lain ya kan. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ini ada 2, 16, 4, 22, 29, 8, 11, 7, 23, 17, 10, 31, 14, 28, 6, 13, 1, 9, 30, 24, 19, 20, 12, 18, 3, 15, 5, 21, dan 25. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, November, Januari, Maret, Juni, September, Desember, Februari, April, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio naga, sio kuda, sio babi, sio ular, sio tikus, sio kambing, sio kerbau, sio macan, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja ya. F G E H X C I O U K S L D Z B N V W T M A R P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.